Halo teman-teman. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore. Gimana Gimana nih? kabarnya? Apa kabar? Baik, Baik, nih. baik, baik, baik. Baik, baik. Kan dikasih tugas sama gurunya nih, yang disuruh Ah, nulis titipan tuh. Ini coba buka. Udah ada yang nonton videonya nih? Belum. aku, Belum? aku udah. Kalau ada yang belum mau tonton lagi boleh. Aku belum sih. Gimana mau nonton nih? Gimana yuk? Ya, Tonton boleh. aja, Gimana? tonton. Yang lebih paham lagi tonton Oke, aja. oke. Salah. Oke. Mau tak gini dulu. Hai semuanya, Assalamualaikum Gimana kelihatan? Kelihatan. Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menulis penelitian, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya referensi. Sebab referensi merupakan pendukung atau penguat bahwa apa yang kita tulis atau gagasan kita itu benar. Tanpa referensi, maka pernyataan kita nampak seperti klaim atau pendapat pribadi saja yang masih diragukan kebenarannya. Tanpa referensi, maka tulisan kita tidak bisa disebut sebagai penelitian atau karya tulis ilmiah. Referensi yang kita gunakan pun tidak boleh sembarangan, yaitu harus dari sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Itulah sebabnya ada sumber yang disarankan, ada pula sebaiknya dihindari sebagai referensi. Sekarang kita tidak akan membahas tentang kriteria referensi yang bagus, karena hal ini teman-teman bisa lihat pada video saya sebelumnya. Tapi kali ini kita akan membahas cara menulis referensi itu sendiri dalam bentuk kutipan. Ketika kita menulis tulisan orang lain sebagai referensi, maka itu disebut mengutip. Nah, bentuk kutipan ini terdiri dari dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Keduanya memiliki aturan masing-masing. Aturan pengutipan ini dibuat agar tulisan kita lebih teratur, pembaca lebih mudah paham, sumber kutipan bisa ditelusuri, dan yang lebih penting adalah kita terhindar dari plagiat. Nah, berbicara mengenai aturan, terdapat banyak model atau gaya penulisan referensi. Misalnya APA, Number, Vancouver, Harvard, dan lain-lain. Untuk pembahasan di sini, saya akan pakai APA style atau American Psychological Association style. Mari kita mulai dari kutipan langsung. Kutipan langsung atau direct quotation adalah kutipan tanpa mengubah kalimat aslinya. Titik dan komanya sama, bahasa aslinya pun sama persis. Jadi mau bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Arab, Inggris, India, dan sebagainya, semuanya ditulis sesuai bahasa aslinya. Kutipan jenis ini dilakukan karena kita sebagai penulis ingin memperkenalkan ide tulisan yang kita anggap baru, atau kita ingin menunjukkan penekanan. Misalnya, hei pembaca, ini persisnya yang ditulis oleh referensi saya. Bisa juga dengan alasan lain, misalnya karena yang kita kutip adalah peraturan hukum, rumus, dalil, atau quote yang kita ingin pembaca melihatnya sesuai aslinya, dan mungkin akan terasa aneh atau berbeda kalau kita ubah redaksinya. Cara menulis kutipan langsung punya aturan khusus. Jika kutipan kurang dari 40 kata, ada juga yang mengacu pada tidak lebih dari 4 baris, maka masukkan kutipan tersebut ke dalam paragraf tulisan kita dan diapit oleh dua tanda kutip ganda. Contohnya, keluarga merupakan salah satu aktor penting yang terlupakan dalam pendidikan. Sebagaimana Hatimah 2006 halaman 14 katakan dalam penelitiannya bahwa keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama, tapi dalam praktiknya masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak pada sekolah. Mari kita lihat contoh lain. Dia mengatakan bahwa beliefs of policymakers about parental engagement were not consistent with their actions because no particular policy was intended for parental involvement. Wahyudin 2017 halaman 6. Perhatikan, kata-kata saya adalah yang tidak memiliki tanda kutip
dan kutipannya adalah yang ada dalam tanda kutip ganda dan tidak saya ubah sedikit pun. Kalimat yang saya kutip tersebut kurang dari 40 kata sehingga saya gabung dengan kalimat saya dalam paragraf normal atau biasa. Nah, jika kutipan sebanyak 40 kata atau lebih, maka kutipan tersebut ditulis dalam blok teks atau paragraf tersendiri yang menjorok ke dalam dengan margin 1,2 cm ditulis tanpa tanda kutip. Contohnya, pentingnya hubungan antara sekolah dan orang tua yaitu 1. Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama, tetapi dalam praktiknya masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak pada sekolah. 2. Peran sekolah adalah membantu keluarga agar pelaksanaan pendidikan lebih sistematis, efektif, dan hasilnya tersertifikasi. Dan seterusnya. Hatimah 2016 halaman 14. Dari dua contoh di atas, perhatikan penulisan referensi pada kutipan langsung selalu menampilkan nama belakang penulis, tahun tulisan, dan nomor halaman di mana kutipan tersebut diambil. Cara penulisannya juga bisa berbeda, kadang ditulis di awal, kadang di akhir, seperti format berikut. Kutipan langsung, kemudian diakhiri penulisan sumber dengan cara buka kurung Yusman, 2020, P.105, tutup kurung. Bisa juga kutipan langsung, terus diakhiri sumbernya dengan Kurniawan, 2019, pp.49 sampai 50. Atau bisa juga Wahyudin dalam kurun 2017 mengungkapkan bahwa lalu kutipan langsung diakhiri dengan P.105. Artinya P ini adalah halaman atau page. Atau bisa juga sebagaimana Pamungkas dalam kurun 2019 temukan, kemudian kutipan langsung lalu diakhiri dengan dalam kurung pp.49 sampai 50. Gaya penulisan sumber kutipan yang berbeda-beda ini menurut saya supaya tulisan kita tidak monoton. Rasanya agak membosankan kalau hanya menggunakan satu jenis penulisan sumber kutipan. Nah, bagaimana kalau misalnya kalimat yang akan kita kutip secara langsung ingin kita hilangkan sebagian kata-katanya? Maka kata-kata yang kita buang tersebut diganti dengan 3 titik. Jika kata-kata yang dibuang tersebut berupa kalimat, maka ganti dengan 4 titik. Contohnya, keluarga merupakan salah satu aktor penting yang terlupakan dalam pendidikan, tetapi tanda kutip titik 4, dalam praktiknya masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak pada sekolah. Tanda kutip, kemudian kita tulis sumbernya. Mari kita lihat contoh lain. Sebagaimana Hatimah dalam kurun 2016 simpulkan bahwa 1. Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama, tetapi dalam praktiknya masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak pada sekolah. 2. Peran sekolah adalah membantu keluarga agar pelaksanaan pendidikan lebih sistematis, efektif, dan hasilnya tersertifikasi, kemudian titik 4. Kemudian diakhiri dengan P.14, artinya halaman 14. Perhatikan, ada kata sistematis dalam kutipan tersebut. Meski yang baku adalah sistematis, tetapi saya tidak ubah katanya, saya tetap menggunakan kata sistematis sebab ini kutipan langsung. Sekarang kita beralih ke kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yaitu mengubah redaksi kalimat yang dikutip sehingga kata-katanya tidak sesuai lagi atau tidak sama lagi dengan aslinya, tapi maknanya tetap sama. Dengan kata lain, kalimat yang dikutip di paraphrase. Cara paraphrase akan saya contohkan pada video selanjutnya. Kutipan tidak langsung ditulis tanpa tanda kutip atau paragraf yang menjorok ke dalam. Misalnya kalimat asli tulisan yang ingin saya kutip seperti ini. Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama, tapi dalam praktiknya masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak pada sekolah. Nah, ketika saya membuat kutipan tidak langsung, maka saya bisa menulisnya seperti ini. Keluarga merupakan salah satu aktor penting yang terlupakan dalam pendidikan. Sebagaimana Hatimah 2016 P14 ungkapkan dalam penelitiannya bahwa keluarga adalah guru yang sangat penting meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang tua
yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anaknya kepada pihak sekolah. Lihat, tidak ada tanda kutip ganda, dan kutipan saya sudah berbeda kata-katanya dengan aslinya, tapi maknanya sama. Mengenai penulisan sumber pada kutipan tidak langsung sama dengan kutipan tidak langsung, yaitu menampilkan nama belakang penulis, tahun tulisan, dan nomor halaman di mana kutipan tersebut diambil. Penulisannya kadang ditulis di awal, kadang di akhir, tinggal disesuaikan supaya redaksi tulisan kita tidak monoton. Nah, formatnya sama yang saya tampilkan tadi, ini bisa dilihat di sini lagi. Nah, itulah cara melakukan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Mungkin ada yang berpikir, wah ini kok beda yang diajarkan oleh dosen saya, atau ini kok beda dengan panduan yang saya baca. Bisa saja beda, sebab saya katakan di awal bahwa penulisan referensi itu banyak modelnya atau stylenya. Yang saya jelaskan di sini adalah style yang sering saya temukan atau pakai. Jadi harusnya bagaimana? Anda harus memastikan style referensi atau pengutipan apa yang disyaratkan oleh dosen atau kampus Anda kalau sedang mengerjakan skripsi. Atau sesuaikan dengan style yang disyaratkan oleh penerbit jurnal yang Anda tuju jika ingin menulis di jurnal. Atau sesuaikan dengan style penyelenggara lomba jika Anda sedang mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Kalau tidak ada syarat yang jelas yang ditentukan, ya teman-teman bisa pakai cara yang saya jelaskan tadi. Akhirnya semoga penjelasan ini bermanfaat. Silakan berikan komentar atau pertanyaan atau feedback di kolom komentar di bawah video ini. Selamat menulis, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jess, Yuk. coba dong balikin di feedback di bagian pas dia bilang macam-macam style untuk kutipan, penulisan kutipan. Baru. Kan ada 4 itu, Oh, biar bisa kita catat. Keluarga merupakan salah satu aktor penting yang terlupakan dalam pendidikan. Sebagaimana Hatimah. ini yang ini. Nah, itulah cara melakukan kutipan langsung. Yang ini Tadi ini Bukan. Di belakang. Yang mana tuh? Yang style tuh. Coba kayaknya di menit 6 deh kayaknya. Di pertama. Dari sini kan. 10,P.105. Oh, bukan. Tutup. Lagi kurang lagi. Mundurin lagi. Referensi pada kan kata-kata saya adalah yang tidak memiliki tanda kutip dan kutipannya adalah yang ada dalam tanda kutip ganda dan tidak saya ubah sedikit pun. Kalimat yang saya kutip tersebut kurang dari 40 kata sehingga saya gabung dengan kalimat saya dalam paragraf normal atau biasa. Nah, jika kutipan sebanyak 40 kata atau lebih, maka kutipan tersebut ditulis dalam blok teks atau paragraf tersendiri yang menjorok ke dalam dengan margin 1. Mundur lagi coba ya. Mundur lagi. Tanpa tanda kutip. Contohnya, pentingnya hubungan kutipan langsung atau direct quotation adalah kutipan tanpa mengubah kalimat aslinya. Titik dan komanya sama. Mundur lagi Aslinya pun sama. Lagi dikit. Terus. Jadi mau masih Lagi. Mundur lagi. Orang pengutipan ini dibuat, kita tidak akan membahas tentang kriteria referensi yang bagus. Karena hal ini teman-teman bisa lihat pada video saya sebelumnya. Tapi kali ini kita akan membahas cara menulis referensi itu sendiri dalam bentuk kutipan. Ketika kita menulis tulisan orang lain sebagai referensi, maka itu disebut mengutip. Nah, bentuk kutipan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Keduanya memiliki aturan masing-masing. Aturan pengutipan ini dibuat agar tulisan kita lebih teratur, pembaca lebih mudah paham, sumber kutipan bisa ditelusuri, dan yang lebih penting adalah kita terhindar dari plagiat. Nah, berbicara mengenai aturan, terdapat banyak model atau gaya penulisan referensi. Misalnya ya. number, Apa? uncover, Harvard, dan lain-lain.
Nah, ini dah. Bahasa di sini saya akan pakai APA Apa style itu atau apa aja tuh, Ja? Psychological Association style. Mari kita mulai dari kutipan langsung. Kutipan langsung atau direct quotation adalah kutipan tanpa mengubah kalimat aslinya. Titik dan komanya sama, bahasa Udah. aslinya pun sama Hah? persis. Jadi mau bahas Udah. Dah. Oke. Udah pada nyatet kan yang model-model tuh, model-model kayak penulisan kutipan. Udah. Tadi ada tak gini dengar Oke. itu. Gimana Al? Dah Al. Oh, kurang jelas aku dengar jaringan pecah-pecah dia. Oh iya, nanti lagi bisa lihat videonya sendiri ya. Oke. Kita hanya beri pendapat saja, Kak, bro, atau gimana? Iya bro. Terus gimana? Dah pada tahu nih apa itu kutipan? Siapa yang tahu apa itu kutipan? Kalau mengira-ngira sih tahu dikit-dikit. Menurutku sih kutipan tuh suatu pinjaman kalimat atau pendapat dari para pengarang, para ahli, para pakar, atau seorang yang sangat terkenal dan berpengaruh terhadap materi yang akan dibahas, baik terdapat dalam buku, koran, surat kabar, majalah, dan media sosial lainnya. Itu sih menurutku. Itu referensi dari Google. Terus gimana nih? Ada yang mau nambahin? Ada yang tahu? Aku sih hampir sama. Aku hampir sama. Sama ya? Aku boleh nambahin nggak nih? Kalau Ya boleh. Apa-apa. Kalau menurutku tuh aku masih, gengs, aku masih bingung nih sama fungsi dari kutipan tuh apa sih? Sebentar dulu. Ini Ade mau nambahin katanya yang tadi. Oh, Coba mau Ade. nambahinnya? ya Kasih Adil. kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai oleh tanda kutip. Itu menurutku ya. Oh, Terus yang mana masuk pakai juga X sih. pendapatnya? Benar juga sih. Ya, masuk. Coba Gimana saya gabungin aja deh, yang gabung. ngasih. Boleh. Gabungin. Coba saya Gabungin pendapatnya. jelaskan tentang pertanyaannya Faisal. Kalau menurut saya sih fungsi dari kutipan itu yaitu sebagai bukti dan atau memperkuat pendapat penulis yang dijabarkan. Perbedaannya kutipan dengan jiplakan ialah kalau jiplakan mengambil pendapat tanpa memunculkan sumbernya. Sedangkan seseorang yang suka menjiplak lazimnya disebut sebagai plagiat. Itu sih menurut saya. Oh, Mungkin ada yang bisa nambahkan? intinya dia itu untuk menghindari dari jiplakan itu ya? Ya, itu dah. Oke, makasih Terus Angga. tadi yang pengertian kutipan tuh yang mana nih pakai biar benar tak tulis. Boleh, keduanya boleh. Keduanya boleh, kita tengahin aja, kita gabungin jadiin satu. Ya boleh. Ya. Catat dulu, mau dicatat. Ya aku nyatet. Apa Oke. tadi gini mau? Kirim aja ya. Ya. Hal pertama, Sinyalnya jelek mungkin Pak. Ya, dari tadi. hal. Ya ntar aja masuk kayaknya dia. Sinyalnya jelek. Oh iya deh. Apa lagi Saya yang belum? mau nanya, boleh nih? Saya Boleh. kurang paham sih. Boleh.
apa sih tujuan dari pengutipan dalam karya ilmiah sih? Coba yang bisa Saya bisa jawab. ya coba. Aku Pak Nih. Oh ya, Kalau menurutku ya tujuan dari yang tadi ya catat tuh ya apa namanya, tujuan mengutip tuh untuk membuat argumentasi itu semakin kuat. Habis itu artinya seorang penulis tuh tidak perlu membuang-buang waktu untuk membaca lagi, untuk nyari-nyari tuh, untuk menyelidiki suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh penulis. Waktu gitu aja sih yang tadi tak dengar. ada yang bisa nambahin? Sama-sama. Ada yang punya pendapat berbeda? Oke. Sudah jelas. Udah ya. Lalu tadi yang pengertian mau nulis aku biar tak catat semua. Oh ya, catat dah dulu. Punyamu Yes. apa tadi, Sa? Punya aku. Suatu pinjaman kalimat atau pendapat dari para pengarang, para ahli, para pakar, atau seseorang yang sangat terkenal dan berpengaruh terhadap materi yang akan dibahas, baik yang terdapat di dalam buku, koran, surat kabar, majalah, dan media sosial lainnya. Itu sih yang punya aku tadi. Terus yang punyanya Ade itu yang gini ya, pengulangan suatu ekspresi itu ya. Jadi Ya, sebagaimana bagian dari yang lain. Dah. Udah sih. Ini aku juga ada yang aku bingungin nih lagi sekali. Lagi satu ya. Taruh. Ini tentang kutipan lah. Belum ya? Tak mau nelfon Al kan? Nggak gini dia tak sinyalnya. oke. Coba Oke. spam ya, Al. Keluar masuk dia tadi. Mungkin kendala sinyal. Sinyalnya Al rusak soalnya ya. Dia di Flores kayaknya. Dia bilang ya, Flores, soalnya hujan. daerah pedalaman. Maklum lah. Taruh tak telepon. Mari kita maklumi seorang Al Pratama. Tentang satu sih. Mau manggil aja no, gimana nih? Ya kita nanti bilang aja ke ibu dosennya. Kalau Al Pratama kendala sinyal. Ya, Tapi dia udah partisipasi tadi nonton video kan? Tadi udah masuk ya, kok udah nonton videonya. Ya. Sudah. Tadi soalnya dia bilangnya kan di sana hujan deras. Terus dia lagi sendiri. Terus itu nggak ada sinyal. Ada sinyal, nggak ada dipinjemin gini. Ya, nanti bilang aja ke bu dosennya. Terus apa tadi yang kurang jelas? Oh, ini tentang kutipan langsung dan tidak langsung ini kan. Kalau kutipan langsung itu kan kutipannya mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini sesuai atau persis dengan aslinya kan. Kalau misalkan referensinya itu bahasa Inggris, yang ditulis juga bahasa Inggris dan sebagian dan lain-lain itu kan. Tapi yang masih bingung nih aku sama kutipan
tidak langsung. Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu tuh? Kutipan tidak langsung. Aku tahu sih, aku ada juga nih. Apa kutipan langsung itu sebaliknya gimana? Ini kayaknya kutipan langsung tuh dia menyajikan isi dari bagian karya ilmiah setelah mengalami perubahan. Dan itu dia sama maknanya kayak tadi yang dibilang tuh sama maknanya, tapi kalimatnya itu lain gitu. Oh, Modelnya sama gini, maknanya tapi kalimatnya lain gitu. Kalimatnya lain udah diubah tuh, tapi maknanya ke kutipan yang gini tuh, yang Sama. langsung tuh. ya gitu dah. Oh iya. Oh gitu. Dia mengalami perubahan kalimat ya tadi. Berarti cuma berbeda kata-katanya beda tapi maknanya sama. Ya, itulah kata-kata itu beda, tapi maknanya tetap sama. Ditambah si peneliti tersebut kan? Iya ya. Oke, makasih. Ada lagi nggak? BTW apa manfaatnya nih? Biar gimana nih kita ngutip nih? Manfaat dari pengutip. Nah, aku sih apa manfaatnya gitu loh, biar tahu sih juga, biar misalnya gimana gitu nanti ngutip-ngutip misalnya buat skripsi. Intinya Ini gini, kayaknya Des. Apa? Biar kita nanti nggak dibilang tuh salah sumber, nggak ada sumber jelas, dibilang kita nanti bohong dari mana sumbernya. Makanya kita butuh adanya gini, apa namanya, referensi. referensi kutipan gitu. Ya, Dengan adanya itu jadinya kita tuh jelas bahwa saya dapat sumber dari sini gitu. Oh, berarti apa namanya? Nyari sumber datanya itu tepat, jelas gitu ya. ya, Ya, gitu kayak dah. gitu deh. Modelnya biar kita Biar nggak nggak dikira bohong gitu. biar nggak kita dianggap itu berpendapat semau-maunya sendiri gitu. Ya. Dia nggak buat-buat sendiri gitu. Ya, gitu sih. Terus yang lain ada janggal nggak lagi sama yang videonya itu tadi? Aku sih cuma penasaran sama model-modelnya itu kan ada model banyak 4 model itu Ya. model penulisan kutipan. Yang jelasin yang pertama style apa gitu tadi tuh. Cuma yang lainnya kan kita nggak tahu. Biar kita nanti nanya ke dosen aja. Tadi ada 4 tuh kayaknya tuh. Ada yang di bawah gininya Udah 4. nama gini, nama, tahun sama page halaman tuh, ada yang di tengah, Ya itulah. ada yang di Besok kan atas. kita buat skripsi kan harus tahu. Ya. Tuh. Jadi kita tanya ke yang lebih ahli. Ya. Terus Aku sih tadi yang 4 tuh yang aku dengar jelas yang tadi Faisal apa tuh bilang tuh sumbernya gininya 4 tuh yang aku dengar jelas Model nomor sama ya modelnya itu cuma aku dengar 2 aja yang jelas tadi nomor sama hardcover itu. oh, itulah. aku tadi lihat ada juga yang namanya di depan dulu, habis itu tahun sama gininya pisah dia di belakang, tahun page sama halaman itu udah dipisah dia di belakang. Banyak tadi banyak ada gaya tulisan itu loh, banyak ada Ya, ya. style. Banyak modelnya. Ya biar nggak bosan katanya tadi itu bilang, kalau ngutip tuh. Biar tidak monoton. Ya monoton. Ya kalau misalnya seandainya Nah, gitu sekarang terakhir nih. Ada yang mau ngasih tahu nggak contoh dari kutipan? Contoh kutipan. Secara langsung dan tidak langsung pada skripsi. Oke boleh coba aku ya.
Oh ya, nggak- Jan Anggas. eh, contoh kalimat langsung. Menurut Prasetyo dan kawan-kawan 2016 P11 menyatakan menyatakan bahwa kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu contoh kalimat langsungnya menurut saya. Sedangkan contoh kalimat tidak langsungnya, kinerja karyawan merupakan salah satu ujung tombak perusahaan agar bisa bersaing dengan perusahaan lain. Sebagaimana pernyataan Prasetyo dan kawan-kawan, kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas dan didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan. 2016 P11. Dari kalimat tidak langsung ini yang saya kutipkan adalah kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan. Itu sih menurut saya. Mungkin Faisal bisa ditambahkan. Ini penulisnya, bentar. Judul skripsinya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh motivasi kerja pada PT Hari Cahaya Raya. Penulisnya itu Igede Tito Dana Perkasa, skripsinya tahun 2020, lulusan Universitas Udayana. Sudah cukup jelas, Al? Aku ada juga sih contohnya. Aku ada juga contohnya nih. Gimana nih? Boleh tak baca nih? Boleh, Jess. Biar ada. Boleh baca aja. Ih, Faisal hilang ya. Hilang deh Faisal. Lalu ini hilang sinyalnya. Lalu tunggu Faisal. Boleh dia. Baru tak gini. Sorry teman-teman, tadi sinyalnya rusak. Oke. Apa-apa. Sampai mana tadi, sampai mana? Kutipan. Enggak, aku ada juga gini apa namanya contoh kutipan dari skripsi itu. Ya. Ini ada skripsi yang aku pakai tuh kan judulnya pengaruh profitabilitas, kecukupan modal dan likuiditas terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi aku dapat ngutip ini ada kutipan langsung itu dari sudut pandang investor. Salah satu indikator penting dalam menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Tendelin 2001 P9. Di situ kutipan tidak langsung ini, profitabilitas ini penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan. Sebagaimana Tendelin 2001 P9 mengatakan, dari sudut pandang investor, salah satu indikator penting dalam menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Itu sih yang aku dapat dari skripsi itu. Bisa nanti kirim, Jas, ya? Kirim nanti ya. Nanti tak kirim. Di page berapa itu? Apa? Di page berapa? Di halaman berapa?
di page 9. 9. Oh, nanti kirim ya coba ya gini skripsi ya. Iya ya. Al mana ya? Si gangguan nggak sih? Al gimana nih? Aku udah WA tentang satu dia tuh. Satu dia no. Nggak bisa lagi masuk mungkin nggak. Iya, Sinyalnya tuh telepon rusak. ambil aja. Ya udah biarin biar nanti kita bilang aja. Komentar aja nanti di Google Classroom. Nanti kasih aja dia videonya nih, nanti suruh nonton biar ya. Oh ya, udah gitu dah. Itu udah enaknya. Hmm. Udah berapa menit nih? Taruh. Aku nulis gini loh, taruh. Tadi kan udah pengertian kutipan tuh yang dipakai punya Faisal digabungin sama Ade. Ya, Yang fungsi kutipan gimana nih? fungsi kutipan. Hmm. Ya. Loh, Pendapatku ya pakai ya. Ya. Udah. Oke. Fungsi sama tujuan tuh sama nggak sih atau beda? beda sih, Beda ya? beda. Kalau fungsi itu kan menjerumus ke fungsi, misalnya fungsi kalimatnya apa. Kalau tujuannya kan udah jelas. Ya Apa sih tujuannya. tujuan? Ya beda ya. Beda. Iya ya beda. Terus yang tujuan tuh tadi Udah pakai pendapatnya enggak tadi. oh, Enggak kan tadi jawab tujuannya. Kan ranges aja. Bukan ya? Oh, Ranges ya? oh aku tadi nih. Taruh. Nah, Oh, masih nulis. Aku udah catet sih tadi. Just nanti share di grup ya, yang apa yang kita catat ya. Oh ya. Videonya juga ntar kirim langsung. Oke. Ntar kan? Oh nanti ngumpulnya tuh barengan ya filenya atau Katanya satu orang aja. satu orang aja. Ya. Berarti kayak aja nanti ya. Ya aku aja. Nanti kan aku kirim yang tak catat tadi itu ke grup sama videonya. Nanti liatin juga yang mana dipakai di infografisnya. Oh gitu. Oke. Udah pilih-pilihin tuh maksudnya yang mau pakai di infografisnya. Udah jelas semua kan tentang kutipan nih. Intinya kan cuma kutipan tuh ada 2, ya Kak? 2 Ya, macam ya. kutipan. Tidak langsung. Langsung tidak langsung gitu. Itu aja sih yang penting enggak? Biar kita tahu Sama gimana caranya ngutip gitu lah nanti. ya itu dah. Gimana nih? Dah nih? Apa masih ada yang kurang jelas? Apa gimana nih? Udah jelas semua? Aku udah sih tadi. Aku udah sempat nonton tadi videonya. Aku juga udah 3 kali lah aku dapat nonton loh. Ya lah. Yep. Ulang Ya Nangga. misalnya kalau masih bingung, ulang deh terus videonya. Tahu. ya sampai habis. Febrian Ade. Udah jelas? Dah, pintar dia tuh, Udah. adik. Udah Pintar. Oke deh. Dah nih guys.
Udah selesai ya. See you. Ya, oke deh. Cukup Lalu. teman. Terima Ntar kasih aku atas kirim ya. Oke, makasih ya atas pendapatnya semuanya. Bye-bye. Yuk, makasih juga. Thank you, thank you. Makasih ya. Yuk. Selamat sore. sore. Sorry. Sore.